Oke, jadi baik. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas saya dari mata kuliah teknologi jaringan. Nah, untuk itu saya akan mengerjakan soal menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8. Nah, di sini saya akan menunjukkan soal dengan pekerjaan saya sesuai dari soal tersebut. Nah, di sini saya akan membaca soal dari dosen kami yang kami harus kerjakan menggunakan IP address yang didapat dari DHCP. Terus ada juga nomor 2 yaitu setting setiap interface pada router telah diberikan IP address dan subnet mask. Switch SW sampai BSD nya digunakan untuk membuat 3 buah VLAN untuk dosen, mahasiswa, dan pegawai dengan konfigurasi sebagai berikut. Nah, di sini ada interface, ada VLAN ID, ada VLAN name, ada jenis port. Nah, mulai di sini saya akan baca juga interface-nya, yaitu mulai dari FA0 garis 1 sampai 10. Terus di sini ada FA0 garis 11 sampai 20, FA0 garing 21 sampai 23, FA0 garing 24. Sedangkan VLAN ID-nya yaitu 10, 20 sampai 30. Dan di sini ada juga VLAN name, yaitu ada dosen, ada mahasiswa, ada pegawai. Sedangkan jenis portnya rata-rata menggunakan model akses dan juga model trap. Permasalahannya dengan konfigurasi yang telah dilakukan, ternyata setiap PC client pada jaringan dosen, mahasiswa, dan pegawai baik untuk USB dan disk belum dapat digunakan untuk mengakses web service umprisvina.ac.id. Nah, ini nomor 4 ya teman-teman, soal nomor 4. Sedangkan soal nomor 5 yaitu jadi tugas Anda, yaitu tugas saya ya, adalah membuat setiap PC client tersebut dapat mengakses halaman web umprisvina.ac.id menggunakan browser masing-masing. Terus nomor 6 yaitu pastikan connectivity tes pada simulasi telah mencapai 100% atau 6 dari 6 penguji koneksi berhasil dilakukan. Nah, untuk itu teman-teman kita sudah tahu bahwa soal nomor 5 di sini mengarahkan kita membuat setiap PC client tersebut dapat mengakses halaman web umprisvina.ac.id ya, menggunakan browser. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah terhubung ya, sudah tanda warna biru semua di sini, berarti sudah terhubung. Tapi permasalahannya belum digunakan karena IP router dengan PC IP router yang terhubung ke switch PC dosen dan PC pegawai mahasiswa itu belum terhubung ya, karena belum kita mengaksesnya. Nah, untuk itu kita akan cek satu persatu mulai dari PC dosen, PC mahasiswa, dan PC pegawai. Nah, kita cek IP tersebut. Nah, di sini saya akan cek pertama di sini ya teman-teman. Saya akan cek PC dosen. Nah, kita cek IP konfigurasinya. Nah, di sini sudah ada semua ya teman-teman, sudah isi ya, IP addressnya, subnet masknya, default gateway-nya, DNS service sudah diisi mulai dari 210.0.10.2. Sedangkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya yaitu 210.0.10.1. Sedangkan DNS service yaitu ada 200.0.0.2. Untuk itu kita kembali untuk melihat lagi yang PC mahasiswa di sini. Kita seperti tadi juga kita masuk di desktop, IP konfigurasi di sini.
Nah, di sini juga sudah terisi ya teman-teman, IP address-nya, subnet mask, default gateway-nya, DNS service ya, address. Nah, kalau sudah seperti itu kita cek lagi di pegawai di sini. Seperti tadi kita masuk di IP konfigurasi. Nah, di sini IP address 210.0.32 subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Sedangkan default gateway-nya yaitu 210.0.30.1. Nah, DNS service-nya yaitu 200.0.0.2. Nah, kita masuk untuk cek yang lainnya, divisi lainnya. Di sini kita bisa cek juga ya, cek di sini. Kita masuk desktop, IP konfigurasi. Nah, ini sudah juga ya teman-teman. Kita masuk lagi di mahasiswa di sini. Kita masuk cek IP konfigurasi. Nah, ini sudah terhubung dulu. Kita cek lagi di pegawai IP konfigurasinya di sini. Kita masuk desktop, kita klik IP konfigurasi. Nah, ini sudah juga. Yang kita ingin hubungkan sesuai pertanyaan dari soal dari dosen kami yaitu mengakses halaman web utislinaac.id menggunakan browser. Nah, dengan cara kita masuk di di sini di routers di service-nya, kita klik, kita masuk di CLI, terus di sini kita klik untuk menghubungkan tersebut dengan cara kita pakai ENA dulu di sini atau enable juga, jadi tapi pakai ENA saja yang mudah kita ingat. Oke, kita pakai ENA, di sini, terus enter, terus kita masuk di sini ada kode, kita enter. Nah, di sini kita bisa masukkan IP router tersebut dengan IP router yang terhubung dari switch ke PC dosen dan juga sebagian dari PC mahasiswa PKW. Oke, kita ketik di sini IP router. Di sini kita masukkan IP tersebut yaitu kita masukkan 210 sesuai dari PC dari dosen tersebut tadi, yaitu 210.0.10.0. Terus di sini subnet masknya kita isi dengan 255 lagi di sini. Kita isi lagi 255. Kita isi 0 di sini, yang terakhir 0. Habis itu kita akan hubungkan ke PC dengan kita ketik di sini subnet masknya yang terhubung dari router service ke switch. Itu kita akan masukkan IP tersebut yaitu dengan cara 10.0.0.2. Untuk itu kita enter saja kalau kita sudah yakin bahwa IP tersebut bisa saling terhubung dari service ke switch ke PC dosen. Nah, kalau sudah kita langsung enter saja. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, karena tidak ada permasalahan. Kita bisa kembali lagi di sini untuk masuk penyetingan IP yang tahapan 2, yaitu tinggal kita bisa ganti saja sesuai dari dari ini teman-teman. Saya akan perlihatkan dari sesuai soal tadi ya, sesuai dari soal yaitu VLAN ID-nya, yaitu kita masuk yang yang kedua yaitu 20 di sini ya, kita pakai 20. Oke, sekarang di sini kita ganti saja menjadi 20 yang VLAN ID-nya yaitu 20. Di sini kita ganti menjadi 20. Nah, kalau sudah seperti itu kita enter, karena
permasalahannya hanya bilang ID-nya saja di sini, kita enter. Ya, ini sudah benar ya teman-teman, berarti kita masuk tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga yang kita ganti di sini menjadi 30 ya, dia punya apa tadi, sesuai tadi dari soal. Oke. Untuk itu, di sini kita langsung enter saja teman-teman. Nah, sudah itu kita kembali lagi yang dari awal ini, kita rubah menjadi yang 210, kita rubah menjadi 220. Nah, dari cara kita begini, kita masuk di sini 220, kita hilangkan yang 10, kita pakai yang 20, dan di sini kita akan rubah lagi menjadi 10 yang jadi 10 di sini, dan sesudah itu kita rubah di sini menjadi 20. Oh maaf, 20. Awas jangan salah ketik ya teman-teman, karena kalau kita salah ketik maka akan tidak terhubung, akan memunculkan permasalahan tersebut. Nah, kalau seperti ini kita lihat apa masalah atau tidak ya, kita lihat sama-sama. Nah, tidak ada permasalahan tersebut. Oke, sekarang kita masuk tahapan yang kelima. Dengan cara juga seperti tadi, kita rubah di sini menjadi 20 kembali. Ya, sesuaikan tadi. Yang tadi menjadi 20 di sini. Terus di sini tetap juga 20, tidak ada yang kita rubah. Hanya satu saja, satu IP, kode IP-nya saja yang kita rubah. Terus kita enter. Nah, ini sudah berhasil juga, kita copy kembali dan kita rubah di sini menjadi 30. Ya. Menjadi 30, dan sesudah itu kita enter untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Oke, sekarang sudah berhasil ya teman-teman, sesuai soal tersebut tadi, atau sesuai dari pekerjaan saya. Untuk itu, untuk dilihat bahwa IP tersebut sudah saling terhubung dari service ke switch ke PC, dari service router switch ke PC ya teman-teman. Ada 4 macam ya. Untuk itu kita bisa cek dengan exit, kita enter. Terus di sini kita bisa melihat bahwa yang terhubung di sini tersebut itu apakah sudah terhubung. Kita bisa cek di sini show. Oke, show. Habis itu kita ketik yang IP router. Nah, sesudah itu kita enter. Oke, sekarang sudah berhasil. Tidak ada permasalahan tersebut yang kita alami, berarti sudah berhasil. Untuk itu kita masuk tahapan yang kedua teman-teman, untuk menghubungkan switch yang fish tersebut di sini. Dengan cara kita masuk di sini ya. Kita bisa hapus saja di sini. Hapus saja untuk kembali di sini. Nah, kita masuk di CLI dan kita bagikan layar kembali. Nah, di sini kita enter. Seperti tadi kita masukkan kodenya, yaitu ENA atau bisa disebut enable, tergantung teman-teman juga. Tapi saya menggunakan ENA. Terus pakai konte. Di sini ada, kita masukkan lagi IP tersebut, yaitu IP router ya. IP router, terus kita IP-nya tersebut di sini. Nah, tadi kan di atasnya ada berapa? 210. Oke, kita masuk lagi routernya ya, untuk IP router tersebut yang terhubung dari service ke router dan switch ke dosen ini PC ya, ke PC.
Untuk itu kita masukkan IP router tersebut di sini, kita 200 sesuai soal tersebut atau dari arahan PC tersebut. Nah, itu kita masukkan di sini 200.0 titik 0 lagi di sini, dan 3 kali titik 0 ya, masukkan IP tersebut titik 0 titik 0 titik 0. Terus kita masukkan ini subnet masknya, yaitu 255.255.255 titik. Di sini kita pakai 252 ya, harus di sini harus 4, berbeda dengan yang tadi terakhirnya adalah titik 0. Di sini harus 252. Nah, untuk itu kita masukkan lagi IP tersebut, yaitu 20 sesuai dari soal tadi bahwa VLAN ID-nya dia adalah 20 tahapan yang kedua, yaitu tahapan yang kedua ini kita pakai 20 titik 0 titik 0 lagi di sini titik 1. Nah, sesudah itu teman-teman kita yakin bahwa IP tersebut sudah benar penyetingannya, maka kita enter. Kalau tidak ada permasalahan berarti sudah yakin bahwa itu benar. Kita enter sini. Oke, sekarang sudah berhasil. Kita masuk lagi tahapan yang kedua untuk menyeting IP tersebut. Nah, untuk itu kita ketik di sini IP router. Nah, di sini kita ketik 210 ya, 210. Nah, terus di sini kita ketik masukkan IP lagi 0.10 titik 0 lagi di sini. Untuk masuk ini penyetingan subnet masknya yaitu 255. Nah, 255 titik 0, kita terakhirkan untuk 0. Terus masuk lagi yang terhubung ke PC dengan kita ketik IP tersebut, yaitu 30 di sini ya, 30.0.0.1. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa IP tersebut sudah benar, maka kita enter. Kalau tidak ada permasalahan, maka IP tersebut yang kita setting itu sudah berjalan dengan benar. Oke, sekarang kita masuk tahapan yang ketiga dengan cara ketik IP router. Terus di sini kita masukkan IP yang terhubung dari router seperti tadi juga, yaitu 210 titik 0 titik 0 titik berapa titik 0 titik 10 titik 0 lagi. Untuk itu kita masukkan subnet masknya, yaitu 255 titik 255 titik 255 titik 0 di sini terakhir 0. Habis itu kita masukkan seperti tadi juga yang terhubung ke dosen, dengan cara kita masukkan IP tersebut, yaitu 30 seperti tadi 30 titik 0 titik 1. Oke, sekarang ketika sudah berhasil, maka penyetingan IP tersebut, maaf, untung belum di enter. Makanya kalau teman-teman juga harus perhatikan ya, supaya jangan salah penyetingan. Di sini harus 20. Nah, sesudah itu kita bisa enter kalau sudah yakin benarnya. Oke, sekarang kita enter ya, tidak ada permasalahan. Kita copy saja, dan di sini kita ganti menjadi 30 di sini. Sesudah itu kita enter saja ya. Oke, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Untuk lihat
lebih detailnya dengan cara kita bisa ketik exit, dan di sini kita masukkan, kita bisa lihat apa sudah terhubung atau belum, atau ada permasalahan dengan cara kita klik di sini show IP router. Nah, kalau seperti ini teman-teman, berarti kita sudah yakin, kita bisa klik enter di sini. Oke, sekarang sudah berhasil ya, sudah berhasil untuk tahapan router yang kedua. Untuk yang ketiga, kita bisa masuk di sini lagi, bisa masuk di sini ya teman-teman. Kita bisa masuk di sini dengan cara kita masuk di CLI, terus di sini untuk mempermudah kita bisa hapus dulu close di sini supaya lebih terfokus satu saja. Oke. Nah, seperti ini. Kita enter. Seperti tadi kita apa kata kuncinya untuk masuk ke DLE-nya yaitu ENA atau enable juga jadi. Konten di sini enter. Nah, kalau seperti itu kita seperti tadi juga masukkan IP tersebut untuk terhubung ke dari service, di router, switch dan PC. Nah, kita ketik di sini IP router. Terus masukkan di sini IP router tersebut. Itu tetap 200 ya, 200.0.0.0.0.0. Sudah itu kita enter, kita masukkan subnet masnya yaitu 255.255.255.0. Oh, bukan 255 ya teman-teman, kita sesuaikan yang soal nomor 2 tadi, itu terakhir di sini 252. Ini IP bukan 0 ya. Jadi itu kita masukkan yang terhubung dari PC yang terhubung dari switch ke PC dengan cara kita masukkan kode IP-nya yaitu 10.0 titik 0 lagi titik 1 di sini. Untuk itu kita bisa enter kalau sudah yakin bahwa itu benar punya IP-nya, IP. Enter. Oke, sekarang kalau tidak ada permasalahan berarti sudah yakin ya teman-teman sebenar. Di sini kita bisa ganti 220 maaf, dan di sini kita ganti dengan 30 di sini. Kita hilangkan di sini menjadi 0 saja, dan di sini menjadi 30. Makanya harus perhatikan ya teman-teman, ketika copy itu harus diperhatikan supaya jangan enter nanti kita ulang-ulang lagi kalau salah dengan IP tersebut. Kita enter. Oh maaf ini salah ya, ini harus 2 ya, seperti itu supaya jangan terulang kayak saya ini. Jadi kita copy lagi di sini. Nah, ini sudah sama semua ya, hanya perbedaannya di sini saja teman-teman. Di sini hanya perbedaannya di sini saja. Harusnya kalau seperti ini kita enter ya, itu tidak ada permasalahan. Sekarang kita edit lagi di sini menjadi 20 kita beri 20 dan di sini kita masukkannya ya, cuman itu saja yang kita rubah teman-teman, karena IP yang terhubung ke service, ke router dengan switch ke PC itu sudah sama, maka kita harus sesuaikan saja.
saja. Sini juga kita rubah menjadi 30 di sini. Nah, kalau sesudah itu kita bisa enter kalau yakin. Nah, untuk cek bahwa ini sudah betul kita hubungkan, maka kita cek dengan cara exit, kita ketik exit di sini, kita enter dan terus kita masukkan kode tersebut untuk melihat bahwa PC dari service ke router ke PC tersebut itu terhubung dengan baik. Maka caranya itu show ini apa, show IP router. Nah, kalau seperti ini kita bisa enter. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Sekarang untuk kita melihat bahwa ini penyetingannya sudah betul, maka kita bisa cek di sini. Kita cek dari soalnya Pak ini. Nah, ini kita bisa cek dari soal Pak-nya. Kita cek di sini ya, ceknya di sini. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Tadi kan tidak ada pemberitahuan, dia pakai bahasa Inggris. Sekarang ini sudah ada tandanya, yaitu selamat, Anda telah berhasil menghubungkan semua klien dengan web Umpriswina. Ini sudah berhasil kita hubungkan. Tapi di sini saya coba untuk memasukkan umpriswina.ac.id di sini ke browser ya. Cara saya copy dulu ini, saya copy paste, terus saya akan hubungkan di sini di desktop. Terus di sini ada web browser, kita bisa coba di sini. Kita masukkan URL yang tadi yang kita sudah copy. Di sini kita paste saja. Oke, sekarang kalau sudah kita masuk yang ini tanda go ini, kita klik ya. Nah, ini Universitas Kristen Wirawacana Sumba Umpriswina, perguruan tinggi yang berada di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, berdiri dengan nama setia Kristen Sumba pada tahun 1997 dan perubahan status menjadi Universitas Kristen Wirawacana Sumba pada tahun 2015, didukung dari Sinode GKS Pemda Sedaratan Sumba dan disahkan dengan surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 80/KTP/1/2015. Dinamakan Umpriswina, terdiri dari 2 fakultas dan 10 program studi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi PANJT. Oke, sekarang sudah berhasil. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari saya terkait dari soal tersebut. Untuk itu sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa juga teman-teman buat secara detailnya lebih bagus dari tugas kami ini. Oke, mungkin itu saja, sekian.